Assalamualaikum Pak Haji. Dan alhamdulillah tepat waktu. Alhamdulillah. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Alhamdulillah, senang banget bisa sampai di sini. Gini Pak Haji, saya tuh ada yang mau ditanyakan seputar metode pembelajaran strategi kontemporer itu Pak, yang ada 7. Oh ya. Boleh kita ngobrol di sini ya? Gimana Pak? Sengaja ini untuk Danu saya siapkan di sebuah tempat yang keren makanya. Waduh, gimana nih? Jadi Deg-degan saya. bisa lihat kan nggak ada minumannya karena sudah saya siapkan teh hangat di Keraton Sumedang Larang. Keraton Sumedang Larang. Oke. Berarti kita sekarang langsung ke sana Pak? Soalnya di sana wah keren pokoknya. Pendidikan untuk anak-anak kita di Indonesia. Saya jadi penasaran nih. Langsung ke sana aja Pak Haji. Oke. Baik. Silakan. Kita sama-sama ke Keraton Sumedang. Baik. Kita sudah sampai di Museum Prabu Gesanulun. Ini Keraton Sumedang Larang. Keraton Sumedang Larang. Oke. Ya, sebagai kelanjutan penerus Pajajaran. Agus, saya sangat berterima kasih, sebuah kesempatan yang sangat berharga buat saya diajak keliling Keraton Sumedang Larang yang ternyata benda-benda peninggalan kerajaan zaman dulu ya Pak ya? Ya, Benda-benda pusakanya masih terawat dengan baik, alhamdulillah. termasuk kereta Paksinaga Liman Pak ya? Ya, Kereta yang asli yang di sebelah sana, Ya. dan ini ini replikanya. replikanya. Saya juga berkesempatan untuk duduk di atas keretanya, luar biasa sekali. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Saya pengen, ada yang ingin sekali saya tanyakan sama Pak Haji Agus. Ya. Kira-kira kita ngobrol di mana ya Pak? Alhamdulillah kita dapat izin dari Yang Mulia untuk ngobrol di Selasar Sri Manganti. Ayo kita ke sana. Di Selasar. Selasar Sri Manganti. Ayo Pak, saya nggak Ayo, sabar nih. oke. Alhamdulillah. Ya, Ternyata luar biasa sekali ya Pak. alhamdulillah segar. Suasananya sejuk, dan saya sangat takjub. Ternyata di Sumedang pun ada keraton ya Pak. Ya, Namanya Keraton Sumedang Sumedang Larang. Larang. Saya terima kasih banyak Pak Haji Agus. Saya sudah diajak jalan-jalan. Sahabat Gora juga di rumah pasti melihat
apa yang ada di Keraton Sumedang Larang ini luar biasa. Nah, Pak, kebetulan mumpung lagi santai nih Pak ya, Ya. kita sambil ngobrol-ngobrol Pak ya. Ya. Saya tuh penasaran Pak, karena Pak Haji Agus ini saya mendengar kabar, mendengar berita, punya, bagi kami pekerja seni itu sebuah karya Ya. yang katanya juga dipatenkan ya Pak ya, Ya. mengenai strategi komplementer tentang 7 metode pembelajaran. Ya. Apa sih Pak filosofinya atau latar belakang Bapak bisa bikin karya yang seperti itu tuh gimana Pak? Oke, Danu luar biasa. Terima kasih. Tadi kita udah keliling, ya bisa lihat. Sebagai warga Sumedang, saya senang Danu bisa apresiasi peninggalan leluhur kami yang luar biasa. Dan itu spirit bagi kami sebagai warga Sumedang. Nah, terkait apa tadi 7 strategi pembelajaran ya, itu terus terang berawal dari kegalauan hati saya sebagai seorang kepala dinas. Galau ya Pak? Galau. Karena pada 2 Maret tahun 2020 yang lalu, Pak Presiden secara resmi menyatakan bahwa kasus COVID sudah ada di Indonesia. Iya betul. Ya, waktu itu. Kemudian pada tanggal 17 Maret berikutnya, Pak Gubernur Jawa Barat menyatakan untuk pertama kalinya Jawa Barat ikut PSBB, pembatasan Sosial berskala besar ya Pak? sosial berskala besar. Nah, di antara dampaknya adalah anak-anak kami. Iya. Nah, yang semula KBM tatap muka, Betul. tiba-tiba ada sesuatu hal baru, kami harus belajar di rumah. Iya betul. Itu pertengahan semester genap, nah, tahun ajaran 1920. Oh ya masih tahun 1922 Iya, itu Pak ya? waktu itu. Kemudian bulan Juli kita akan memasuki tahun ajaran baru, tahun 2020 yang lalu. Nah, disitulah saya galau. Harus apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan untuk Bapak dan Ibu guru. Harus bagaimana Bapak Ibu guru tetap melakukan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi dengan keadaan bukan lagi tatap muka, tapi di rumah. Nah, dari situlah kegalauan saya. Akhirnya saya menulis makalah kecil yang merupakan kompilasi dari berbagai teori yang sebetulnya yang sudah ada. Oh iya, karena saya tahu juga salah satu hobi Bapak Pak Haji Agus ini membaca ya Pak ya? Ya. Membaca buku, senang membaca. Dari situ ide-idenya muncul juga Iya. Pak? Jadi memang alhamdulillah saya diberi apa namanya kemampuan oleh Allah ini. Saya senang baca. Saya sangat senang baca. Hobi saya baca. Nah, dari situ kegalauan saya akhirnya saya kompilasi berbagai teori yang ada. Karena ada satu prinsip dasar pendidikan dan pengajaran. Nah, prinsip dasar ini tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun. Nah, apa itu prinsip dasarnya? Bahwa pendidikan dan pengajaran harus adil, merata, menjangkau semua siswa. Semua siswa harus Bisa dalam keadaan dijangkau. apapun. Nah, tiba-tiba anak harus belajar di rumah dan diinstruksikan untuk belajar daring. Iya betul. Nah, berarti berbasis internet. Ya. Nah itu Pak. Padahal tidak semua siswa punya kemampuan baik dari sisi fasilitas penunjangnya, dari sisi demografi dia tinggalnya di mana, itu semua belum terlayani internet. Betul sekali Pak. Nah, kalau hanya berbasis daring, berbasis internet, berarti sebagian siswa nggak kejangkau tuh. Ya Nah, pastinya. disitulah kegalauan saya. Saya tetap bahwa semua anak harus kejangkau. Maka lahirlah itu 7 metode pembelajaran yang sifatnya strateginya komplementer. Saya kira itu. Oke, luar biasa. Jadi galaunya ini sebenarnya Sobat Gora bukan galau perasaan yang kayak anak generasi milenial sekarang, tapi lebih ke Ya. galau karena Sebuah tanggung jawab lah. tanggung jawab dan empati ya Pak ya. Ya. Merasakan bahwa memang tidak semua siswa dan siswi yang mampu untuk mendapatkan fasilitas seperti internet, bahkan sarana penunjangnya sendiri Pak ya, seperti Iya, handphone sarana atau penunjang dan lokasinya kan banyak di Sumedang yang belum terjangkau internet. betul sekali. 7 metode pembelajaran ini apa aja sih Pak? Nah. Penasaran saya jadi. Nah, iya.
Nah, 7 metode ini sebetulnya sudah tidak asing bagi Bapak Ibu guru. Yang pertama yang saya tekankan memang karena keniscayaan, keharusan. Yang pertama adalah digital virtual. Digital virtual. Ya, itu kan mau tidak mau kita akan bertransformasi ke dunia digital ya. Betul sekali. Nah, digital virtual. Kemudian yang kedua, Sebelum yang kedua Pak, mohon maaf. Digital virtual itu contohnya yang kayak gimana sih Pak? nah sekarang yang paling populer itu ada sebuah aplikasi untuk meeting, misalkan Zoom dan Oh, itu Sobat Gora. Kira-kira contohnya. begitu lah. Misalnya kita meeting dengan Zoom ya Pak ya. ya Yang kedua Pak. apa dengan yang disediakan oleh vendor-vendor lain banyak. Oh iya, banyak-banyak. Aplikasi lain banyak. Aplikasi yang menunjang untuk kita bisa tatap muka ya Pak. Oke. Terus yang kedua itu tematik. Nah, tematik ini lebih mengarah kepada memberi pengalaman langsung kepada anak, new experience. Anak TK nanam bunga, kemudian dia nanam biji tomat, dia tumbuh, diamati dan sebagainya. Jadi praktek langsung. Seperti kegiatan praktek gitu kalau di Praktek sekolah langsung. Pak. Jadi selama belajar di rumah, anak tidak hanya diam, tapi ada bimbingan untuk bareng. Ayo kita nanam pohon, mari kita amati pertumbuhannya dan seterusnya. Tentunya didukung oleh orang tuanya Pak, mau nggak mau ya Pak ya? Oh iya. Didampingi itu Ya, ya Pak? karena pendidikan itu kan tanggung jawab bersama. Mari bersama. Nah, itu yang kedua tematik. Tematik. Kemudian yang ketiga itu LKS. Kayak buku gitu, Pak. Lembar kerja siswa. Lembar Nah, kerja ini siswa. harus dibuat oleh guru nih. Ya. Dibuat oleh guru, dibuat sesederhana mungkin supaya tidak menimbulkan biaya tambahan. Oh betul. Biasanya kan harus beli banyak Pak ya? Ya, Tebal-tebal. ini dibuat sederhana mungkin oleh guru. Kemudian kenapa? Karena nanti saya jelaskan kenapa ini harus ada. LKS ini Iya, ya Pak? karena harus ada, Dan ya. distribusinya benar-benar sampai ke seluruh siswa Iya. Pak? Nah, kemudian yang keempat itu home visit, guru kunjung. Oh ada kunjungan guru ke rumah? Ada guru kunjung. Luar biasa. Ada guru kunjung. Ya, ada guru kunjung. Kemudian yang kelima yaitu pembelajaran melalui televisi dan radio, baik televisi nasional maupun televisi lokal. Televisi lokal juga pasti. Itu kita jadwal, guru kita jadwal. Ngajar di televisi dan radio di jadwal. Ada jadwalnya Pak ya? Ada. Jadi di rumah kalau misalnya harus dua-duanya atau bisa salah satu Pak misalnya? Boleh itu nanti kan saya jelaskan kenapa komplementer ya. Oke. Kemudian yang keenam medsos, karena sudah nyata sahabat anak kan. Oh iya. Medsos mau grup yang tidak saya sebutkan itu silakan, ada grup-grup medsos apa segala macam. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu penugasan terukur. Penugasan terukur. Ya. Gimana itu Pak? Nah, jadi ini terinspirasi ketika di awal darurat COVID, guru-guru ini asal ngasih tugas aja ke anak. Karena belum punya pedoman harus gimana kan? Iya, jadi Sebuah keadaan baru yang darurat tiba-tiba ngasih aja tugas-tugas. Nah, ini nggak boleh, harus diukur, nggak boleh lebih dari 10%. 10% dari biasanya di kelas. Ya. Nah, itu saya kira 7 metode ini. Luar biasa sekali ya Sobat Gora, 7 metode pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Ya. ini yang hasil karya dari kegalauan Pak Haji Agus ketika menghadapi masa pandemi ya Pak ya. Ya. Dan memang saya kira ketujuh-tujuhnya itu sangat efektif Pak kalau diterapkan ya Pak ya. Kita agak keluar sedikit dari tema Pak. Saya tuh masih bertanya-tanya karena saya tahu hobi Pak Haji Agus itu membaca pertama. Yang kedua saya sayangnya nggak sempat ikut ke rumah Pak Haji ya. Ya, nanti lain waktu dan ikut ya. Ikut, saya pengen banget main. Karena Bapak hobi sama tanaman juga ya Pak ya? Sama bonsai. Iya. Ada berapa sih Pak koleksi bonsainya? Jenisnya ada berapa jenis? Oke. Jadi untuk pemirsa Gelora, 7 metodenya kita nanti lanjut. Kita ini Danung Oh. nih bisa aja mancing saya nih. Hobi bonsai. Jadi bonsai ini penuh filosofi. Ada filosofinya juga Ada bonsai, Pak? filosofinya juga. Filosofi yang paling mendalam bonsai itu begini. Kenapa bonsai indah? Karena ditata dan diatur. Jadi jika hidup Anda ingin indah, maka tata dan aturlah. Gitu. Catat Sobat Gora. Kalau mau hidupnya indah, ditata dan diatur. Diatur. Kalau saya perhatikan Pak, hobi bonsai ini kan tidak bisa dipandang sebelah mata juga Pak, karena
harga bonsai itu kan nggak murah Pak. Ya. Mungkin ada yang memang masih terjangkau dan ada yang harganya tinggi sekali Ya. Pak. Itu yang membedakannya sebenarnya apa? Nah, bagus nih, Danu pertanyaannya luar biasa nih. Penasaran Pak? Sambil minum boleh nggak Pak? Oh iya, iya, boleh, minum boleh. dulu. Nah ini teh keraton nih. Langsung pas pertama nyoba, kok rasanya beda ya? Teh keraton ini Pak. Mantap. Nah, bonsai itu ada 3 K, 3 K, ya, 3 huruf K. K yang pertama itu koleksi. Koleksi ya. Nah, kalau berbicara bonsai koleksi itu nggak ada aturannya. Pokoknya Danu seneng, orang mau bilang apa ini koleksi saya. Umurnya sudah sekian tahun, kan? Pokoknya nggak ada itu kriteria apapun. Nggak ada kan? Yang penting ini koleksi saya. Betul-betul koleksi saya. Seringkali yang sudah sekian tahun dan sebagainya. Nah, K yang kedua komersil. Komersil. Nah ini komersil ini merubah sampah menjadi rupiah. Jadi banyak bekas potongan pohon, banyak pohon-pohon teraniaya alam dan sebagainya yang tidak ada harganya. Oleh kami komunitas bonsai dipelihara jadi uang. Nah, Pak Haji Agus bilang ada komunitas bonsai. Iya, Ada komunitasnya juga ada Pak? jadi perkumpulan penggemar bonsai Indonesia, PPBI namanya. Itu dari nasional, kemudian ada cabang-cabang di tiap kabupaten kota seluruh Indonesia. Pertama tadi koleksi, yang kedua komersil. Komersil. K yang ketiga apa Pak? K yang ketiga kontes. Ada kontes ya Pak? Nah, kontesnya luar biasa. Nah, ini baru berbicara di sini ada kriteria, kemudian ada aturan-aturan main dan harganya luar biasa. Mahal, Mahal Pak. mahal. Yang pernah Bapak tahu harga paling mahal? Saat ini di Indonesia rekornya dipegang oleh seseorang lah, tidak saya sebutkan. Oke. Belinya dari Bekasi. Tanaman asli Indonesia. Asli Indonesia. Oke. Namanya Ficus retusa, beringin karet kalau kita bilang. Disebutnya beringin karet. Beringin karet, Ficus retusa. Itu harganya 1,5 miliar. 1,5 miliar. 1,5 miliar. Wah, Ya, nanti suatu saat mungkin Danu besarnya sama- semana sih Pak 1,5 miliar? tingginya 91 Nggak nyampe 1 meter dong Pak. Enggak nyampe. Beringin karet. Ya. Luar biasa sekali ya Sobat Gora, ternyata tadi itu masuk poin yang kedua ya Pak, komersil itu bisa mencapai harga yang selangit seperti itu gitu, 1,5 miliar Ya. untuk pohon bonsai yang tingginya nggak nyampe 1 meter. Enggak nyampe. Pasti ada keistimewaan di dalamnya Pak ya. Ya. Entah cara perawatannya atau sulit didapatkan ya Pak ya, pasti Ya. ada hal-hal yang seperti itu. Oke Pak, kita kembali lagi. Ada yang masih mengganjal juga Pak tentang strategi komplementer. Ini tuh saya pertama kali mendengar kata komplementer ini tuh apa ya? Mau Ya. nanya dari awal tadi malu tadi. Ini ditanya sekarang supaya Sobat Gora juga tahu gitu. Oke, ini penting. Nah, terima kasih untuk Danu menanya ini karena ini penting. Nah, 7 ini adalah metode pembelajaran yang sudah biasa dilakukan oleh guru di saat normal sebetulnya. Oleh saya dikompilasi dan diberi pembobotan dalam kata komplementer. Nah, komplementer ini artinya saling melengkapi. Dikata Nah. komplit ya Pak ya. Ya, saling melengkapi komplementer. komplementer ini. Nah, kenapa komplementer? Karena antara metode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tidak bisa dilaksanakan tunggal di saat pandemi di sebuah sekolah. Tunggal ini maksudnya salah satu aja gitu. Misalkan SMP Negeri 4 Sumedang hanya melaksanakan nomor 1 saja nggak bisa. SMP negeri mana hanya nomor 2 sih nggak bisa di masa pandemi ini. 7 ini mesti saling melengkapi. Tergantung kondisi, situasi sekolah itu tersendiri. Contoh, SMP di perkotaan Sumedang, internetnya bagus. Ya, Jaringan internetnya karena bagus. daerah kota ya Pak Ya, maka kondisi ini mendukung untuk pelaksanaan virtualnya prosentasenya 40%. Oh, digital virtualnya lebih tinggi nih. Ya, 40%. Kemudian tematiknya cukup 10%. Nah, LKS-nya cukuplah 10%. Home visit-nya guru kunjungnya juga cukup 10%. Yang lain total akhirnya 100%.
40, 10, 10, 10, 10, 4 kali. Tetapi lain lagi dengan beberapa kecamatan yang memang jauh dari jangkauan kota, internetnya, jaringannya belum memadai. Kalaupun jaringan ada fasilitas ini pendukungnya, betul. Maka virtualnya cukup 10%. Malah Virtualnya cukup virtualnya 10%. Home visitnya malah dia banyak. Jadi 20, LKS-nya jadi 20. Nah, di Sumedang ini kurang lebih saya bagi 4 zona. Zona perkotaan, semi perkotaan, kemudian semi perdesaan, dan betul-betul perdesaan. Zona-zona yang Bapak bagi tadi yang akhirnya menentukan persentasenya berapa? Iya, dari 7 ini. Dari 7 ini tuh. Tapi ujung-ujungnya setiap sekolah tetap 100. Betul. Nah, cuma bobotnya yang berbeda. Nah, ini yang membedakan metode ini unik dengan yang lainnya. Luar biasa. Nah, itu. Jadi, siapa yang menentukan bobot ini? Bukan kami. Kepala sekolah. Karena kepala sekolah tahu betul. Yang paling tahu ya Pak. Paling tahu betul kondisi sekolahnya, kondisi anaknya, kondisi lingkungannya. Baik, berarti kan diterapkannya sudah 1 tahun lebih ya Pak ya? 1 tahun. Untuk di Sumedang sendiri ya Pak ya? Ya. Nah, selama penerapan metode ini, tingkat keberhasilannya itu sejauh mana ya Pak? Sudah pernah dievaluasi mungkin Pak? Oh ya, tentu. Sebelum saya menjelaskan sejauh mana ini tingkat keberhasilan, tentu perlu saya sampaikan kepada Sobat Gora semua. Tidak tidak pada tempatnya kita mengukur sesuatu yang memang tidak bisa dibandingkan. Betul. Dalam hal apa? Banyak yang menanyakan, Pak, bagaimana keberhasilan sekolah di masa normal dengan di masa new normal. Nah, itu nggak bisa dibandingkan. Kalau itu nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa ya. Nah, jadi itu tolong sahabat Sobat Gora, yang dimaksud dengan tingkat keberhasilan adalah tingkat keberhasilan metode ini di masa pandemi. Keefektivitasannya Pak ya. Jadi tingkat efektivitasnya ini luar biasa. Kami sudah mencoba 2 kali evaluasi lapangan. Alhamdulillah respon dari sekolah, dari Bapak Ibu guru, termasuk di dalamnya kepala sekolah, para guru, dan semua pemangku kepentingan, bahwa 7 metode pembelajaran ini sangat mempermudah, sangat memberikan keleluasaan kepada Bapak dan Ibu guru untuk memilih dan memberi bobot kepada masing-masing dari 7 itu sesuai kondisi sekolah masing-masing. Oh betul. Nah, jadi kalau demikian saya nyatakan dibanding dengan penerapan metode lain, metode ini saya meyakini berdasarkan hasil kami ke lapangan itu sampai hari ini kami menyatakan bahwa metode ini, 7 metode ini, komplementer ini adalah metode yang dipandang sangat-sangat efektif untuk di masa pandemi. Luar biasa memang ya Sobat Gora. Bahkan mungkin penonton saat ini Sobat Gora ini bahkan ada yang guru atau kepala sekolah mungkin Pak Agus. Jadi kita ulas lagi sedikit ya Pak ya. Ya. 7 poin ini apa aja? Poin-poinnya yang pertama tadi digital virtual. Ya. Kemudian yang kedua praktek yang tematik gitu Pak. Ya. Yang ketiga LKS atau modulnya. Dan yang keempat home visit, guru kunjung, gurunya berkunjung. Yang kelima televisi radio, menggunakan media televisi dan radio. Yang keenam medsos, maksimalkan menggunakan medsos untuk kebaikan, pendidikan. Dan yang terakhir poin ke-7 yaitu penugasan terukur. Ya, dan saya puisikan dalam sebuah bait puisi di 7 metode ini. Ada jadi bait puisi Pak? Jadi bait puisi di 7 metode ini. Gimana? Jadi 7 metode ini saya tulis dalam bait puisi yang biar lebih mudah mengingat. Baik. Kita bisa, kita beda. Digital, virtual, kini niscaya. Tematik masih menarik, modul butuh berjudul-judul.
Guru kunjung wujud berjuang, televisi radio menjangkau pelosok, medsos nyata sahabat anak, penugasan harus terukur bukan sekedar kewajiban gugur. Oke, tepuk tangan semuanya. Ada 2.500 penonton di sini. Kita dan kru-kru luar biasa memang. Dan saya juga Sobat Gora sendiri yang memperhatikan dari awal obrolan santai saya dengan Pak Haji Agus, pastinya bisa menangkap kenapa sih program ini atau 7 metode pembelajaran ini yang memiliki strategi komplementer ya Pak ya, saling melengkapi tadi ya. Itu bisa efektif. Wajar saja kalau setelah 2 kali dievaluasi, berarti per semester itu evaluasinya ya Pak ya. Itu memang menghasilkan untuk di masa pandemi itu keefektivitasan yang luar biasa. Ya, barangkali kabupaten kota lain juga ingin Bisa mari berbagilah. Semoga bermanfaat. Kami punya ini, tentu di tempat lain punya apa, mari kita saling berbagi. Saling berbagi, sharing ya Pak ya. Baik Pak Haji Agus, saya sangat berterima kasih mewakili Sama-sama. Sobat Gora semua, dan saya sepertinya betah di sini Pak. Ya, suasananya luar biasa ini. Luar biasa sekali. Dan saya penasaran juga dengan bonsai-bonsainya Pak Haji Agus. Nanti boleh main ke rumah ya Pak ya. Boleh. Baik Sobat Gora, terus pantengin Gora Juara TV di channel YouTube. Yang belum subscribe, langsung subscribe, like, comment, share ke semua kerabat, saudara, dan teman-teman kalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi konten yang sangat bermanfaat dan juga amin ya rabbal alamin, dan juga bisa menjadi pendidikan yang secara digital virtual tadi Pak ya. Oke, saya Danu Devano beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bapak Haji Agus Wahidin SPD MSI, kami semua pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.